Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Febri, selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya sedikit seperti ini karena ada masalah di pita suara saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah mengenai jenis karya tulis. Nah, untuk jenis karya tulis ini ada 3 teman-teman. Ada karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya sastra. Kemudian apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah begitu kan ya? Jadi karya tulis ilmiah itu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode-metode ilmiah. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini biasanya menggunakan tulisan yang secara runtut dan sistematis kayak gitu. Kemudian yang kedua ada karya tulis non-ilmiah. Sedangkan untuk karya tulis non-ilmiah itu biasanya dibuat itu tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Contohnya ini ada cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada karya tulis sastra. Untuk karya sastra ini adalah suatu yang diungkapkan secara komunikatif yang mengandung maksud pembuat tulisan dengan cerita estetika seperti itu. Jadi dibagus-baguskan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik dari karya tulis ilmiah. Di karya tulis ilmiah ini memiliki isi, sistematika, bahasa seperti itu. Salah satu contohnya, isi dari karya tulis ilmiah itu menyajikan fakta secara objektif dan sistematika. Jadi berbeda dengan karya tulis non-ilmiah. Kemudian isinya, gagasannya dikembangkan secara logis, jadi tidak dibuat-buat. Sistematikanya ditulis menggunakan sistematika yang telah diatur dalam konvensi tertentu, jadi ada urutannya seperti itu. Kemudian bahasanya misalkan penulis memaparkan gagasan menggunakan sudut pandang yang objektif, jadi tidak subjektif ke dalam satu orang saja, melainkan dari berbagai hal fakta. Kemudian juga ada penulis memaparkan gagasan dengan kalimat yang singkat dan jelas sehingga nanti fungsinya itu mudah dipahami kayak gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada karakteristik dari karya tulis non-ilmiah. Nah, karya tulis non-ilmiah ini kan sifatnya itu subjektif. Jadi isinya nih ada faktual, objektif, dan logis gitu. Nah, maksudnya objektif di sini gimana? Jadi itu berfokus pada suatu hal yang dianggap dari penulis itu memang itu jawabannya gitu teman-teman. Kemudian sistematika dari karya tulis dan ilmiah itu ditulis sesuai dengan sistematika yang diatur dengan konvensi tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan suatu ciri atau kreativitas untuk kepentingan tertentu seperti itu. Kemudian bahasanya itu dipaparkan dengan gagasan yang menggunakan sudut pandang tertentu, jadi sesuai dengan keinginan penulis masing-masing. Kemudian penulis memaparkan gagasan dengan kalimat dengan ragam tertentu, pemilihan kata tertentu, dan penulis mentaati kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti itu. Nah, untuk yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Slide kelima pada PPT berisi tentang karakteristik karya sastra. Nah, di karakteristik karya sastra ini sendiri terdapat isi. Isinya di sini ada 3, yaitu pertama, impresif, kedua, reflektif, ketiga, imajinatif. Untuk sistematikanya sendiri adalah karya sastra yang baik ditulis dengan sistematika yang kreatif dan orisinal. Untuk bahasa, yang pertama, diksi dengan makna yang prismatis, kedua, gaya ekspresi yang mendorong munculnya imajinasi, ketiga, simbolik dan kultural. Untuk selanjutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karangan yang bersifat fakta umum, karangan yang ditulis menggunakan metode ilmiah, dapat dibuktikan kebenarannya, dapat diulang atau diuji orang lain dengan hasil yang hampir sama atau mirip. Selanjutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah dapat dilihat dari segi isi, yaitu hasil penelitian atau gagasan konseptual. Selanjutnya adalah dari segi bentuk, ada makalah, artikel, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Untuk presentasi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Baik, materi selanjutnya yakni tentang klasifikasi makalah. Klasifikasi makalah terbagi menjadi dua berdasarkan isu dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan isu terbagi menjadi tiga, yakni deduktif atau kajian teoritis, yang artinya deduktif ini menarik kesimpulan berdasarkan sesuatu yang sudah ada. Yang kedua yakni induktif atau data empiris, maksudnya induktif ini mementingkan pada aktivitas penelitian yang selanjutnya dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Yang ketiga campuran. Campuran adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Klasifikasi yang kedua yakni berdasarkan bentuk. Bentuk sendiri dibagi menjadi dua, yakni panjang itu lebih dari 20 halaman dan pendek kurang dari 20 halaman. Selanjutnya artikel. Artikel ini terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan isi dan sifat. Yang pertama berdasarkan isi. Isi ini terbagi menjadi dua, yakni hasil penelitian dan non penelitian. Yang kedua berdasarkan sifat. Sifat ini terbagi menjadi dua, yakni ilmiah dan populer. Selanjutnya adapun komponen karya ilmiah untuk makalah panjang. Yang pertama terdiri dari bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul, daftar isi, dan daftar tabel dan gambar. Yang kedua bagian inti. Bagian inti ini terdiri dari pendahuluan, yakni berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua teks utama, dan yang ketiga penutup. Yang terakhir ini bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran jika diperlukan. Adapun komponen karya ilmiah untuk makalah pendek. Makalah pendek ini berisikan yang pertama judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga pendahuluan, yang keempat bagian inti, yang kelima penutup, dan yang keenam daftar rujukan, dan yang terakhir lampiran jika diperlukan. Materi selanjutnya yakni komponen karya ilmiah pada artikel. Yang pertama yakni artikel hasil penelitian, berisi yang pertama judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan, serta lampiran jika diperlukan. Yang kedua yakni artikel non penelitian yang berisi yang pertama judul, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima bagian inti, yang keenam penutup, yang ketujuh daftar rujukan, dan yang terakhir lampiran jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang masih bingung, dipersilakan untuk menanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.